Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa. Kita bertemu kembali dimanapun jemaat Tuhan berada, tetap kita dalam hadirat Tuhan. Dan pada hari ini kita dipertemukan walaupun jarak jauh, tapi tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari sedang jemaat Tuhan, kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib karya-Mu, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Bapa. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebagai doa kita dan syukur kita kepada Tuhan, bahwa perbuatan tangan Tuhan sungguh luar biasa. Perbuatan tangan Tuhan sungguh ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Raja segala bangsa yang maha kuasa, sama-sama kita katakan layaklah, layaklah segala bangsa
Biarlah segala bangsa memuja Engkau. Biarlah segala bangsa berlutut menyembah Engkau Tuhan. Begitu juga dengan jiwa kami. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Karena Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, biarlah hati kita girang mendengar seru. Haleluya. Kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorak glory. Hari Tuhan kita rayakan. Hati kita girang, sama-sama kita naikkan pujian ini. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorak glory. Hari Tuhan kita rayakan. Katakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu, amin, daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap masih mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Tiada pernah kujumpa pribadi seperti Dia. Haleluya. Semua kita bernyanyi untuk Tuhan. Yang ingin menari silakan menari sambil bertepuk tangan. Haleluya. Tiada pernah kujumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta
sini. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati-gantikan diriku. Dia Tuhan juru selamatku. Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, biarlah kita tujukan hanya kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Ku berharga di matamu Tuhan, ku berharga di matamu. Haleluya Yesus. Ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Betapa mulia dirimu, kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, sebab hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan.
Tuhan, ku Bapa dalam surga, kiranya kami boleh semakin menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kiranya kami boleh semakin menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, memperlakukan Tuhan dengan pantas ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sucikan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, dimanapun berada saat ini, yang sedang di rumah bersama-sama dengan keluarga beribadah, atau juga mungkin yang sedang terbaring karena sakit, atau juga dalam tengah perjalanan Tuhan, dimanapun mereka saat ini yang mendengarkan firman-Mu ini, biarlah semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar kiranya Kau memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, dan kami semuanya boleh diberkati. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang maha hadir, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya kalau orang Kristen ditanya, apakah saudara percaya bahwa ada Allah yang berkuasa dan yang maha hadir? Pasti kita tahu bahwa orang Kristen pada umumnya akan menjawab, ya, saya percaya bahwa ada Allah yang maha hadir. Selanjutnya kalau ditanya juga, apakah saudara percaya bahwa ada neraka, tempat yang sangat mengerikan? Maka kita pun tahu bahwa orang Kristen pada umumnya akan menjawab, ya, saya percaya bahwa ada neraka. Demikian pun kalau ditanya, apakah saudara percaya bahwa ada surga, tempat yang paling bagus, tempat yang maha mulia? Maka pada umumnya pun orang Kristen pasti akan menjawab, ya, saya percaya bahwa ada surga, tempat yang paling bagus yang pernah ada, tempat yang maha mulia. Nah saudara, tetapi satu hal yang mengherankan kita saudara, bahwa apa yang kita akui sebagai yang kita percayai, atau ternyata saudara, bahwa pada umumnya percaya kita itu pada umumnya hanya bersifat nalar saja, atau hanya sebatas ucapan saja. Kalaupun kita memiliki keyakinan tersebut, keyakinan kita belum sungguh-sungguh mendalam, kita belum sungguh-sungguh menghayatinya sebagaimana sepatutnya saudara. Kita mengaku, atau katakanlah bahwa orang Kristen pada umumnya mengaku bahwa ada Allah, tetapi rasa gentar terhadap Allah itu saudara, belum kita tunjukkan sebagaimana seharusnya. Atau bahasa lainnya saudara, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Allah berkuasa, Allah maha hadir, Dia melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya saudara, bahwa banyak orang Kristen yang bertindak seolah-olah bahwa Allah tidak ada. Belum sungguh-sungguh menghayati bahwa ada Allah yang maha kuasa, yang menguasai alam semesta ini, yang maha hadir, yang terus memperhatikan kita semuanya. Demikian pun ketika kita berkata bahwa, ketika kita mengaku bahwa kita percaya ada neraka, maka kita belum sungguh-sungguh menghayati kedahsyatan daripada neraka tersebut. Tidak ada ketakutan kalau kita tidak melakukan, atau kalau kita hidup sesuka-suka kita, atau kalau kita hidup berlawanan dengan keinginan Tuhan, maka siapapun berpotensi ke tempat tersebut saudara. Dan banyak orang Kristen, bahkan pada umumnya orang Kristen, tidak terlalu menunjukkan rasa takut yang sesungguhnya bahwa setiap orang dapat saja masuk ke tempat yang paling berbahaya tersebut.
Demikian pun saudara, ketika orang Kristen pada umumnya mengaku bahwa ada sorga, tempat yang paling indah, tempat yang maha mulia, tetapi tidak menunjukkan keinginan, kerinduan, sikap hati yang sungguh-sungguh mau berjuang agar dapat masuk ke tempat yang maha mulia tersebut. Nah saudara, apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa apa yang kita imani saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang dikatakan oleh Alkitab saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh kitab suci ini sungguh-sungguh benar, atau ya dan amin. Berarti saudara, bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci ini adalah perkataan, ucapan dari Tuhan Allah sendiri. Kalau misalnya kita ditanya, siapakah yang paling saudara percayai? Siapakah yang paling saudara andalkan dalam hidup saudara? Nah saudara, kita pasti tanpa ragu kita mengatakan bahwa pribadi yang saya percayai, yang paling saya percaya adalah Tuhan. Nah saudara, memang demikianlah, seharusnya juga memang demikian. Maka sebenarnya adakah pribadi yang dapat kita percayai lebih daripada Tuhan? Tentu tidak ada. Atau kalau misalnya ditanya, siapakah yang paling saudara percayai? Baik kesanggupan dia maupun kesediaan dia untuk mengasihi saudara, untuk memelihara hidup kita, maka kita pasti akan menjawab, maka pribadi yang paling kita percayai, yang paling dapat kita andalkan, yang mampu dan mau memelihara kita adalah Tuhan. Saudara, luar biasa. Tuhan Maha Kuasa. Dia mampu melakukan segala perkara. Dan bukan hanya mampu melakukan segala perkara saudara, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau untuk memelihara kita. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Dan pribadi yang paling kita percayai, yaitu Tuhan. Dari mulut Allah sendiri keluar perkataan bahwa memang sungguh-sungguh ada tempat yang bernama neraka dan ada tempat yang disebut dengan surga. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka karena Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang telah memberitahukan kepada kita bahwa ada tempat yang bernama neraka dan ada tempat yang bernama surga, tentunya saudara kita sangat mempercayai dan kita hidup bersungguh-sungguh bagaimana supaya kita tidak sampai dibuang kepada api yang kekal. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kalau kita menyadari bahwa ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang dahsyat, bahwa ada Allah yang maha hadir, maka dikatakan juga oleh firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya Tuhan melihat keberadaan kita dimanapun kita berada, di ujung langit manapun kita berada, di ujung bumi manapun, bahkan kita sampai ke dalam kedalaman seberapa pun juga, Tuhan melihat kita dengan jelas. Maka saudara, ini seharusnya membuat kita memiliki sikap yang hormat, sikap yang takut yang benar, sikap yang gentar yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa ada pribadi yang terus melihat kita, ada pribadi yang terus memperhatikan kita. Saudara, kalau Tuhan memperhatikan kita, kalau Tuhan melihat kita, bahwa tidak ada satu yang tersembunyi di mata Tuhan, itu berarti saudara, setidaknya ada dua hal yang sungguh-sungguh kita tanamkan dalam hati kita. Pertama, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, setiap kejahatan atau dosa yang kita kerjakan, yang kita sembunyikan, yang kita lakukan di tempat yang paling tersembunyi. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan misalnya saudara, bahwa Tuhan melihat hati kita, isi hati kita, sikap hati kita, motivasi diri kita. Kepada sesuatu yang tidak terlihat, Tuhan dapat melihat, yaitu sikap hati kita. Sikap hati kita saudara, Tuhan dapat melihat. Misalnya saudara, kita menyapa orang dengan sopan, dengan santun, kita berbicara dengan seolah-olah bahwa kita penuh kasih. Tetapi sebenarnya Tuhan tahu jauh dalam hati kita. Apakah ketika kita menyapa seseorang, apakah kita ketika berdoa atau berbuat apa saja, Tuhan tahu
motivasi kita yang sedalam-dalamnya. Tuhan tahu sikap hati kita yang sedalam-dalamnya. Jadi saudara, yang pertama itu tadi, bahwa sikap hati kita yang jahat atau yang berdosa, dosa yang sekecil apapun yang kita lakukan di tempat yang paling tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap yang kita lakukan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, itu berarti bahwa segala kebaikan yang kita lakukan, yang saya lakukan dan saudara lakukan, mungkin orang lain tidak melihat. Mungkin orang lain bahkan bisa salah mengerti saudara. Bahkan saudara seringkali kebaikan seseorang itu bisa disalah tafsirkan. Orang sudah berkorban, orang sudah berbuat baik, tapi disalah mengerti, bahkan difitnah. Mungkin juga ada. Dan saudara, fakta telah membuktikan ada banyak orang yang niatnya baik, tetapi dituduh berbuat jahat. Ada orang yang berbuat baik, tapi dicurigai berbuat yang jahat. Nah saudara, maka ada satu penghiburan yang sangat besar bagi kita, bahwa sekalipun orang lain tidak melihat kebaikan saudara, tapi ada, kalau kita gambarkan dengan antropomorfistis, maka ada sepasang mata yang melihat setiap perbuatan baik yang saudara lakukan. Karena itu saudara, setiap perbuatan yang baik yang saudara lakukan, yang kita lakukan, tidak pernah sia-sia. Semuanya itu diingat oleh Tuhan. Semua itu dicatat oleh Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa kebaikan saudara itu sia-sia. Jangan saudara berpikir bahwa kebaikan yang pernah saudara lakukan itu dilupakan sedemikian saja saudara. Orang lain bisa melupakan kebaikan saudara, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan saudara. Karena tidak ada satu yang tersembunyi di mata Tuhan. Nah saudara, itu yang membuat kita harusnya hidup hormat. Kita hidup menghargai Tuhan dengan pantas. Kita hidup dengan sungguh-sungguh menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sendiri, kita akan tetap menghargai hadirat Tuhan. Kita tidak akan berani melakukan kejahatan. Sekalipun di tempat yang paling tersembunyi, orang lain tidak melihat. Kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang melihat. Maka saudara, kita menghargai kehadiran Tuhan. Maka hal ini, penghayatan ini saudara akan membuat kita terhindar daripada dosa atau kejahatan yang mungkin kita lakukan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari mulut Tuhan Allah sendirilah yang mengatakan bahwa ada tempat yang bernama neraka dan ada tempat yang bernama surga. Kalau hari ini seseorang melihat kedahsyatan daripada neraka, melihat kengerian daripada neraka, melihat api kekal, di sana dikatakan bahwa ulatnya tidak mati. Itu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang mengatakannya. Di dalam kitab suci dikatakan demikian. Maka tempat itulah tempat yang paling sengsara. Dan kesengsaraan itu adalah kesengsaraan yang bersifat abadi, terus menerus. Kalau hari ini seseorang melihat kedahsyatan daripada neraka itu saudara, saya percaya bahwa orang ini pasti rela melakukan apapun, pasti rela memberikan apapun yang dapat dia berikan, pasti dia rela berbuat apa saja supaya jangan sampai ke tempat yang terkutuk tersebut saudara. Demikian halnya kalau hari ini seandainya ada seseorang melihat kemuliaan sorga, melihat keindahan Tuhan, keindahan sorga yang luar biasa, kemuliaannya, kegemerlapan sorga, karena Tuhan hadir di sana, maka saya percaya saudara bahwa seseorang tersebut pasti juga bersedia melakukan apa saja, memberikan apa saja, mengorbankan apa saja, berbuat apa saja, supaya suatu hari kelak dia boleh sampai ke tempat tersebut. Supaya suatu hari kelak dia harus sampai di tempat yang telah dilihat oleh dia. Nah saudara, maka saudara, kita diberi oleh Tuhan mata iman. Saudara, dengan secara jasmani kita tidak melihat, tetapi Tuhan memberikan kita mata iman. Maka saudara, sebagai orang percaya, kita melihat surga dengan mata iman kita, bahwa sungguh-sungguh kemuliaannya luar biasa. Bahkan apa yang kita dengar, apa yang diceritakan kepada kita, ketika kita masuk ke tempat tersebut, maka sesungguhnya ada banyak bagian-bagian keindahan yang luar biasa
yang belum sempat diceritakan kepada kita. Luar biasa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara, maka kita rela melakukan apa saja supaya kita sampai di tempat tersebut. Maka salah satu yang diminta oleh Tuhan supaya kita berada di tempat tersebut adalah kita harus hidup suci, hidup tak bercacat celah, kita hidup sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita rela saudara untuk hidup suci. Kita rela untuk apa? Menyangkal diri. Kita rela untuk apa? Bersedia mengikut jejaknya Tuhan. Sekalipun hal tersebut tidak mudah, sulit, bahkan sangat sulit saudara. Tetapi itu pun kita bersedia melakukan. Sebab ada upah besar yang menanti kita. Saudaraku, tentunya kita sebagai orang percaya saudara, kita bersedia hidup suci, hidup tak bercacat celah. Kita bersedia untuk melakukan apa saja. Tentunya saudara, memang bukan karena kita takut masuk neraka saudara, tetapi sejatinya seharusnya memang bahwa kalau kita bersedia hidup suci, kalau kita bersedia hidup tak bercacat celah, pertama-tama tentunya karena kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Inilah seharusnya sikap hati kita yang benar. Namun keberadaan neraka tersebut memang juga menjadi salah satu pertimbangan kita saudara. Ya, salah satu pertimbangan kita. Tetapi motivasi kita yang sesungguhnya bahwa kita mau hidup kudus tak bercacat celah itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena suatu hari kelak kita mau bersama-sama dengan Tuhan di sana, di rumah Bapa kita. Saudara, saya sangat senang sekali saudara dengan sebuah lagu sekolah minggu saudara, yang dulu kita pernah, beberapa di antara saudara pasti mengetahui lagu ini. Lagu indah sekali yang berkata, rumahku ada di dalam sorga, di tempat yang suci dan mulia. Saudara, mari kita menyanyikan. Seberapa yang bisa menyanyi, yuk saudara yang ada di rumah dimanapun berada, boleh bersama-sama dengan saya dan kita menghayati lagu ini. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Saudara, ingatlah saudara bahwa saudara punya rumah yang sesungguhnya. Bukan di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Itulah sorga, atau yang disebut juga oleh kitab suci, langit baru dan bumi yang baru. Saudara, kita merindukan tempat itu saudara, karena tempat itu begitu indah, begitu mulia. Tetapi saudara, ingatlah bahwa yang membuat sorga itu menjadi begitu indah, begitu mulia, karena ada satu pribadi di sana, ya, yaitu lagu ini saudara di bait yang kedua dikatakan, Bapakku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di sorga. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bapakku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya yang mendorong kita untuk ingin sekali masuk surga, untuk sungguh-sungguh ingin sampai ke sana, saudara, pertama-tama bukanlah karena
kegemerlapan sorga atau keindahan sorga itu secara fisik, saudara. Memang dikatakan oleh kitab suci bahwa tempat itu indah luar biasa. Dikatakan jalannya itu dari emas atau semua hal-hal yang luar biasa. Ya, dengan bermekarannya bunga-bunga yang indah, ada sungai yang indah yang mengalir, dan di sana dikatakan bahwa langitnya tidak pernah kelam dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, itu memang luar biasa. Tetapi saudara, ada yang membuat hal tempat tersebut menjadi lebih indah lagi, menjadi berarti bukan hanya karena tempat itu semata-mata karena indah saja. Kita ingin ke sana bukan karena tempat itu indah semata-mata, tetapi karena di sana ada satu pribadi yang kita nantikan, saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kita, yang mencintai kita, yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa kita, dan kita rindu berjumpa dengan Dia. Saudara rindu berjumpa dengan Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa kalau saudara rindu berjumpa dengan Tuhan, itu menandakan bahwa saudara sungguh-sungguh adalah anak Tuhan. Saudara sungguh-sungguh adalah anak Allah. Memang sepatutnya begitulah anak-anak Allah, bahwa anak-anak Allah merindukan berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita berjumpa dengan Bapa kita yang ada di dalam sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Inilah yang harus kita rindukan. Untuk itu saudara, kita bersedia meninggalkan dosa-dosa. Untuk itu saudara, kita bersedia hidup sesuci mungkin. Kita bersedia hidup setaat mungkin kepada Tuhan. Saudara, dan bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan saudara, ada dua hal yang sungguh-sungguh yang harus kita perhatikan. Kalau kita merindukan rumah Tuhan, kalau kita merindukan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Pertama saudara, kita harus sungguh-sungguh hidup suci di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Yang kedua saudara, mari kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terlihat itu saudara. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan yang tidak terlihat? Yaitu dengan mengasihi sesama kita manusia yang terlihat. Kalau sesama kita manusia yang terlihat kita tidak dapat kasih, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Tuhan Allah yang tidak terlihat? Maka saudara, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah salah satunya adalah di antaranya, dan bukti ini itu tidak boleh tidak ada dalam hidup kita, harus ada, yaitu bahwa kita menghargai setiap manusia. Menghargai setiap manusia. Dan kita ingin berjuang supaya kita menjadi berkat kepada sebanyak mungkin orang. Hari ini saudara, mari kita renungkan. Seringkali Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk kita kasihi. Itu mungkin ada keluarga kita, keluarga besar kita, sesama jemaat. Demikian juga dalam masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, mari kita belajar menghargai setiap orang. Orang yang tidak dapat menghargai sesamanya, orang yang merugikan sesamanya, orang seperti ini tidak berbakat masuk surga, saudara. Orang yang merugikan sesamanya, baik dari perkataannya, dari perbuatannya, terus merugikan orang lain, sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi karakter. Orang seperti ini lebih berbakat masuk neraka daripada masuk surga. Karena itu saudara, mari kita belajar sungguh-sungguh, belajar menjadi berkat bagi orang lain. Ingatlah, hidup kita singkat, tidak lama. Kita hidup sebentar saja. Masakan dalam waktu yang sebentar ini, masakan dalam masa yang singkat ini, kita hidup sia-sia saudara. Tentu kita tidak mau hidup kita sia-sia yang hanya satu kali dan singkat ini. Kita ingin sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi sesama mulai dari sekarang. Mulai hari ini. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, bagi saudara, dan bagi saya juga. Sehingga sukacita daripada Tuhan sungguh-sungguh ada pada kita. Di dunia ini
suasana Firdaus ada. Dan saudara, rumah kita yang sesungguhnya, ingatlah bahwa rumah kita yang sesungguhnya di sana. Rumahku ada di sorga, Bapakku ada dalam sorga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami, kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada WL. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Miguel Kedian yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang kita terima hari ini menjadikan kita manusia yang lebih baik di hadapan Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan sidang jemaat yang sudah memberikan, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat yang ingin tetap memberikan kepada persembahan, kami juga dipersilakan melalui rekening yang sudah pernah disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan tiba saatnya kita akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, apapun yang menjadi masalah hidup mereka, kami percaya bahwa Tuhan campur tangan. Bahkan firman-Mu mengatakan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, hidup saudara kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi kita katakan haleluya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Puji Tuhan.